Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Katmala Arsyidifa dengan NIM K432228. Kali ini saya akan membahas terkait materi sistem pencernaan manusia pada kelas 11. Yuk, kita simak baik-baik ya. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makan yang besar menjadi makanan dengan potongan-potongan kecil. Dari potongan kecil itu menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar pencernaan. Kemudian pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimia merupakan pelarutan makanan oleh enzim pencernaan dengan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Proses pencernaan manusia tadi itu melibatkan alat-alat atau organ pencernaan manusia, yakni ada organ mulut sebagai tempat makanan pertama kali masuk, kemudian ada kerongkongan yakni membawa makanan ke lambung, kemudian ada lambung yaitu menghancurkan makanan, kemudian ada usus halus itu menyerap nutrisi makanan, dan yang terakhir adalah usus besar menyerap air dan membentuk feses. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan yakni saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Sedangkan kelenjar pencernaan yakni alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Mari kita bahas anggota dari sistem pencernaan yang pertama, yaitu rongga mulut. Rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Adapun di dalam rongga mulut terdapat ulva atau daging yang menempel di langit-langit tongsil. Kemudian terdapat amandel. Kemudian ada gigi geraham, kemudian ada molar 1, 2, dan 3, kemudian ada lidah. Kemudian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Bahas bagian gigi yang merupakan alat pencernaan mekanis. Gigi banyak berfungsi sebagai memotong makanan menjadi potong-potongan yang lebih kecil, kemudian memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Kemudian ada pun jenis-jenis gigi berdasarkan bentuknya, itu ada gigi seri yaitu sebagai fungsinya memotong makanan, kemudian ada taring sebagai mengoyak atau merobek makanan, kemudian ada gigi geraham mengunyah makanan. Selanjutnya, umumnya gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, bagian yang tampak luar leher gigi. Leher gigi ini merupakan bagian gigi yang terlindung dari gusi dan akar gigi. Selanjutnya adalah lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium. Pada lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lendir atau yang sering kita kenal sebagai mukosa. Mukosa ini pada permukaan lidah yang terdapat saraf-saraf. Maka dari itu, lidah bisa merasakan rasa asin, manis, ataupun asam. Adapun fungsi lidah yakni membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Yang ketiga sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. Yang keempat mencampur dan mengaduk makanan dengan lidah. Kemudian yang kelima mendorong makanan masuk ke esofagus. Kemudian organ kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pita dan panjangnya lebih kurang dari 25 cm
sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung pada saluran pencernaan. Adapun bagian kerongkongan terdiri dari faring merupakan bajak bonggol menuju rongga hidung, kemudian pada faring tersebut dilengkapi epiglotis yang dapat menutup dan membuka faring sehingga makanan masuk dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari sepertiga otot urik dan 2/3 otot poros, dan dindingnya tersusun dari epithel berlapis di dalam kerongkongan, yang mana terjadi gerakan peristatik, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi otot poros yang mendorong makanan menuju lambung. Pada gerakan peristatik ini menghasilkan makanan yang berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk mencegah bolus tersebut menjadi basah dan licin sehingga memudahkan bergerak menuju lambung. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu lambung. Lambung merupakan kantong makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Adapun lambung ini terdapat 3 bagian, teman-teman, yaitu bagian atas kardik yang mana terletak di bagian atas, kemudian bagian tengah itu membulat fundus, dan bagian bawah itu pilorus. Nah, bagaimana sih struktur dari lambung? Yang pertama itu kardiak, yang mana bagian lambung atas dekat jantung, kemudian ada fundus bagian lambung tengah yang membulat, kemudian ada pilorus itu lambung bawah dekat usus, kemudian ada ruwage itu merupakan lumbung mukosa berbentuk lopok-lopok yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asap lambung. Sphincter esophageal yang merupakan katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Kemudian ada sphincter pylorus yang mana katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Apa sih itu? Pada pencernaan mekanis yang merupakan pencernaan yang terjadi karena adanya gerakan peristatik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Kemudian pada dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Nah, dari getah lambung ini memiliki zat-zat antara lain asam lambung atau HCl, kemudian enzim pepsin, kemudian ada enzim renin, kemudian ada hormon gastrin. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu usus halus. Nah, usus halus adalah saluran berleko-leko yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebarnya 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Selanjutnya itu ada usus 12 jari, yang mana fungsinya terdapat enzim yang ada di pada pankreas, yaitu amilase dengan mengubah zat tepung menjadi gula, kemudian ada tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Selanjutnya usus kosong yang terjadi ketika makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan pada dinding usus, yang mana ada beberapa fungsinya, yaitu ada erupsin yang mana mengubah peptida menjadi asam amino, kemudian ada peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Selanjutnya ada usus penyerapan, yang mana terdapat banyak lipatan atau lapisan yang disebut villi atau junjut usus. Nah, fungsinya sendiri itu memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan dan makanan akan lebih sempurna. Nah, kemudian kita bahas struktur dinding usus halus, yaitu terdapat 3, yaitu ada villi, kemudian ada enterosit, kemudian ada sel pulpet. Nah, villi ini tadi merupakan lipatan pada dinding usus halus yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. Kemudian ada
enterosit, yang mana itu sel epitelis silinder yang menyerap sari-sari makan. Kemudian ada sel Golgi yang mana itu berfungsi untuk menghasilkan getah. Kemudian ada usus besar. Usus besar ini memiliki panjang kurang 1 meter yang terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kemudian kolon descendens. Dan di antara usus besar dan usus halus terdapat sekum atau usus buntu. Kemudian pada ujung sekum ini terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau lubang cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan untuk imunitas, yang mana di bagian akhir usus besar juga disebut rektum, dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Nah, apa sih fungsi dari usus besar? Yang pertama, membentuk massa feses atau kotoran, kemudian mengatur kadar air, garam, mineral dan zat yang berguna yang tersisa pada feses, kemudian membuat terjadi pembentukan sisa makanan yang mana menjadi feses oleh bakteri. Nah, itu adalah salah satu organ sistem pencernaan. Nah, dari pembahasan tadi semoga bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.